Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa," nah ini ya. "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba." Ketika seseorang itu duduk ya kan di antara tangan dan kakinya. Nah itu kan. Jadi seseorang suami atau laki-laki ya itu duduk di antara tangan dan kakinya bainal arba. Jadi tangan dan kakinya bainal aidihim bainal aid warijl ya. Dan antara dua tangan dan kakinya, maka apa? Summa jahadaha. Kemudian dia benar-benar melakukan. Ya. Benar-benar melakukannya ya. Faqad wajabal ghuslu, maka dia wajib mandi. Nah ini ya. Jadi jangan sampai nggak mandi. Ya. Udah mandi belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kuliah ba'da salatil maghrib di Mushola Darul Hijrah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan untuk kita semuanya. Dan Allah memberikan kepahaman, yaitu kepahaman ilmu, ya, kepahaman ilmu, sehingga kita di dalam melaksanakan khasannya, di dalam ibadah kita benar, ya, atau ibadah kita sesuai dengan tuntunan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masih bagian dari bersuci, yaitu babul ghusli. Ya, babul ghusli wa hukmil junubi. Nah ini jadi bab tentang mandi dan hukumnya orang junub. Nah, dan hukumnya junub itu bagaimana? Jangan-jangan selama ini kita ngerti atau nggak ngerti gitu kan? Sudah mandi tapi mungkin belum sesuai dengan sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam bab ini kata ghuslun, ya, kata ghuslun itu bisa dibaca ghuslun, bisa dibaca ghuslun. Jadi bisa ghuslun atau ghuslun. Itu ya. Nah, secara ini adalah masdar, ya. Masdar itu apa namanya? Kata yang menunjukkan pada hadas, ya, suatu pekerjaan dan juga orang yang mengerjakannya. Gitu. Kemudian kalau kata ghuslu atau ghuslun, ya, itu artinya mandi, ya. Jadi kata ghuslu kalau dibaca dhammah, ru-nya, ghin-nya, maka artinya mandi. Tapi kata ghuslu, ya, kata ghuslu itu bisa artikan mencuci, ya. Ghuslu mandi. Makanya kalau niat itu nawaitul ghusla, bukan nawaitul ghusla. Awas, salah huruf bisa beda niat artinya. Saya niat mandi misalnya nawaitul ghusla. Kalau kita niatnya nawaitul ghusla, beda lagi. Saya niat mencuci. Kan itu kan?
Ini beda lagi ya. Ghuslu atau ghuslun atau ghuslun. Ya. Jadi ingat-ingat tuh kalau lihat misalnya di dalam hati kita nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla. Bukan nawaitul ghusla. Ingat itu ya. Pakainya tadi apa? Dhammah, bukan fathah. Ya. Jadi nawaitul ghusla li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu kalau kita lafadzkan. Ya, kalau kita di hatinya ya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ya. Nah, hakikat daripada ghuslun ya, hakikatul ghusli ya adalah isobatul ma ya, isobah atau ifadatul ma ilal a'dha. Jadi yang namanya hakikatnya mandi adalah ya, sebelum masuk ke hadis ya, hakikatnya mandi adalah mengalirkan air ya ke seluruh tubuh. Jadi hakikatul ikhtisal ya, hakikatul ikhtisal, hakikatnya mandi adalah ifadatul ma ya ilal a'dha, atau bisa isobatul ma ilal a'dha. Ya, jadi mengalirkan air, mengucurkan air ke seluruh tubuh. Nah, itu namanya mandi. Nah, kalau mandinya berarti kalau isobatul ma atau ifadatul ma itu berarti mengalirkan air seluruh tubuh, berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu kan. Ya, itu namanya bukan mandi berarti. Ya kan? Ya, hakikatul ikhtisal. Nah, jadi namanya hakikatul ikhtisal itu berarti isobatul ma atau ifadatul ma, mengalirkan air. Ya. Kalau cuman mandinya cuman sampai sini doang berarti bukan mandi. Nah, mandi bebek bisa mandi capung juga. Gitu kan. Jadi mandi ya dari apa namanya? Rambutnya basah. Ya, rambutnya sampai basah. Ya. Baik. Apa sih yang menyebabkan daripada mandi? Kan bagaimana hukumnya orang yang junub? Nah, itu kan. Dalam satu hadis ini yang pertama adalah An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah memberikan ridho kepadanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma'. Nah, ini katanya al-ma'u minal ma', rawahu Muslim. Wa asluhu fil Bukhari. Ya. Ini hadis ini al-ma'u minal ma', kalau diartikan secara lafadznya air dari air. Nah, itu kan. Tapi hadis ini disebut di dalam namanya itu badi', ya, ilmu badi' itu disebut dengan badi' jinas, namanya badi' jinas tam. Badi' jinas tam itu menyebutkan dua kata yang sama tapi artinya berbeda. Nah, jadi kalau jinas itu ada dua. Ini ilmu sastra. Ya, jinas itu ada dua. Yang pertama adalah jinas tam, yang kedua adalah jinas ghairu tam. Ya, kalau jinas tam itu contohnya lafadz kata al-ma'u al-ma', sa'atun sa'atun, tapi artinya beda. Sa'atun yang pertama diartikan jam, sa'atun yang kedua bisa diartikan hari kiamat. Tapi sama. Nah, al-ma'u sama minal ma' ini sama, tapi beda. Tapi kalau misalnya ini namanya jinas tam. Ya. Ini kalau pernah belajar ilmu balaghah, ilmu sastra, nah ini kan. Ini namanya jinas tam. Nah, kalau jinas ghairu tam, yang kedua adalah jinas ghairu tam. Jinas ghairu tam itu misalnya ada kata dainun, kata dinun. Nah, ya kan? Hurufnya sama, alif, lam, dal, ya, nun. Ya. Sama, ya. Yang pertama atau dinun, ya, dal, ya, nun. Yang keduanya dainun. Dinun artinya agama, nah itu kan. Dainun artinya
hutang. Nah ini, jadi itu namanya jinas ghairu tam. Jinas ghairu tam pembagiannya ada banyak, tuh 2, 3, 4, 5, kolab dan lain sebagainya. Nah ini kalau saya terangin mungkin pusing, ya kan gitu kan. Jadi cukup 2 saja ya. Yang pertama adalah jinas tam. Jinas tam adalah suatu kata itu disebutkan 2 kali, tapi punya makna berbeda. Maknanya sama, alma, alma, sa'atun, sa'atun. Nah itu kan. Kalau jinas ghairu tam, kata dainun, kata dinun. Nah itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Apel sama apel. Serang sama serang. Serang diserang. Nah itu. Ada orang serang diserang. Nah itu bisa juga namanya ghairu tam. Ya namanya ghairu tam. Ya. Ya. Baik. Apa sih artinya di sini? Al-ma'u minal ma'. Nah ini ya. Wajibnya mandi. Nah ini al-ma'u. Jadi wajibnya mandi itu minal ma' disebabkan karena keluarnya sperma. Nah, jadi diwajibkannya mandi itu disebabkan karena keluar sperma. Ya, jadi al-ma'u minal ma'. Jadi wajibnya mandi itu disebabkan karena keluarnya sperma atau mani, air mani. Jadi kalau keluar sperma, maka dia wajib mandi. Ya, gitu kan? Baik sperma itu keluarnya, mohon maaf, berhubungan atau lewat mimpi, gitu kan? Atau dan lain sebagainya, maka al-ma'u minal ma', maka wajib dia mandi. Jangan sampai keluar sperma kemudian enggak mandi. Nah, ini kan. Maka nanti apa namanya? Ibadahnya enggak sah, ya. Berarti dia masih dalam keadaan junub, ya kan? Atau misalnya apa namanya? Dia tidur, ya kan? Tidur, kemudian bermimpi nih. Kemudian bermimpi, mohon maaf bersetubuh misalnya kan. Kemudian dia keluar. Dan keluarnya beneran, kan gitu. Keluarnya benar, maka al-ma'u minal ma', maka wajib mandi. Jadi al-ma'u minal ma' ini menerangkan bahwa keluarnya sperma ini menyebabkan seseorang untuk mandi wajib. Ya kalau ini karena ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Kan ya? Paham ini ya? Paham ya? Jadi al-ma'u minal ma' artinya apa tadi? Wajibnya mandi disebabkan karena keluarnya sperma, itu bukan keluarnya air. Ya, kalau keluarnya air, ya bisa air kencing, gitu sih kan. Jadi ini harus jelas ini, saya jelasin ini supaya jelas ini kan. Jadi karena suara sperma, maka dia wajib mandi. Paham ini ya? Paham ya? Nah, ini. Kemudian hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa, nah ini ya, idza jalasa baina syu'abiha al-arba, ketika seseorang itu duduk, ya, baina syu'abiha al-arba, antara tangan dan kakinya lah, antara tangan dan kakinya. Nah, ini majas sebenarnya kata ini. Artinya begini, ketika seseorang itu bersetubuh, kan begitu kan. Jadi artinya ketika seseorang itu bersetubuh, ya ini. Summa jahadaha, kemudian dia benar-benar, maksudnya melakukannya, benar-benar melakukan bersetubuh itu, faqad wajaba al-ghuslu, maka wajib mandi. Nah, jadi kata di sini idza jalasa baina syu'abihal arba. Jadi bukan langsung kata bersetubuh, tapi Rasul mengatakan idza jalasa baina syu'abihal arba. Ketika seseorang itu duduk, ya kan, di antara tangan dan kakinya. Nah, itu kan. Jadi seseorang suami atau laki-laki, ya, itu duduk di antara tangan dan kakinya bainal arba. Jadi tangan dan kakinya bainal aidihim bainal aid
warijl, ya. Dan antara dua tangan dan kakinya, maka apa? Summa jahadaha. Kemudian dia benar-benar melakukan, ya, benar-benar melakukannya, ya. Faqad wajabal ghuslu, maka dia wajib mandi. Nah ini ya. Jadi jangan sampai nggak mandi. Ya. Udah mandi belum? Udah. Jadi di sini ya. Jadi ketika seseorang itu menyetubuhi atau bersetubuh, baik suami maupun istri, maka dia wajib wajib mandi. Tidak boleh dia menyepelekan, nggak usah mandi. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Wazad dan Muslim, wa illam yungzin, walaupun dia tidak keluar sperma, walaupun dia tidak orgasme, katakanlah seperti itu. Walaupun dia tidak keluar sperma, maka dia wajib mandi. Ya. Saya nggak keluar. Ya, kalau memang dia menyatakan jahadaha, dia melakukannya, maka dia wajib mandi. Makanya dalam Sulam Taufik itu, idzal taqal khitanani, apabila ada dua khitanan itu bertemu, artinya laki-laki dan perempuan itu, ya, maka wajibal ghuslu, maka dia wajib mandi. Ya, kalau yang penting ketemu, nah itu berarti wajib mandi. Saya nggak keluar kok, ya wajib mandi. Ya, wa illam yunzil, walaupun dia tidak keluar. Nah ini ya, paham ini ya, paham ya, ya. Jadi jangan wah nggak keluar berarti nggak mandi. Enggak. Yang berarti elatnya apa? Yang menyebabkan mandi itu ada karena bertemunya khitanan dua khitanan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ini banyak anak-anak ini. Nah, ini harusnya steril anak-anak nih. Ya. Karena dewasa ini. Ya, ini. Ini 18 plus ini kan. Ya, anak-anak bisa keluar nggak apa-apa. Jadi jadi hal-hal yang kalau sudah umur nggak apa-apa. Jadi yang menyebabkan hal-hal yang demikian inilah ya, nanti kalau anak-anak ini persepsinya lain kan, kalau bapak-bapak ibu-ibu kan memang sudah dewasa gitu kan. Tapi kalau anak-anak ini berpikirnya lain kan, jadi belum cukup umur ya. Jadi wa illam yunzil, walaupun tidak keluar, ya maka dia wajib mandi. Ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah. Ya, jadi diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menerangkan fil mar'ati, ya, menerangkan tentang perempuan taro fi manamiha ma yaro ar-rajulu. Ya, jadi menerangkan tentang perempuan yang mimpi itu sama dengan laki-laki. Jadi gitu kan. Jadi kalau kan salah satu dari alamatul buluh, alamatul baligh, alamatnya baligh itu adalah bermimpi. Ya. Mimpi seorang laki-laki mimpi keluar sperma dan keluarnya benar. Ya, itu berarti sudah menjadi tanda baligh. Atau enggak keluarnya benar, berarti itu sudah keluar baligh. Maka dia menjadi baligh. Tapi dia kalau keluar benar, maka dia wajib mandi. Artinya hukumnya seorang perempuan itu sama dengan seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan itu mimpi apa yang dialami oleh seorang laki-laki, bermimpi keluar sperma atau bergaul, ya, menggauli atau digauli oleh suaminya misalnya kan, atau keluar sperma, maka dia wajib mandi. Sama hukumnya dengan laki-laki. Ini diterangkan oleh Anas, ya, radhiyallahu anhu. Sahabat Anas radhiyallahu anhu. Jadi fil mar'ah taro fi manamiha ma yaru ar-rajul. Nah, maka
qala taghtasil, ya maka dia wajib mandi. Oh, itu hanya laki-laki? Tidak, ya. Laki-laki yo mandi, perempuan juga mandi. Nah, ini kan. Kemudian, nah nanti ini apa namanya? Biasanya misalnya kan bapak-bapak kan punya anak laki-laki atau perempuan, gitu kan? Anaknya tanya, itu kan? Saya semalam mimpi begini. Nah, bagaimana Pak? Nah, itu berarti keterangannya berarti kamu sudah mengalami satu tanda-tanda balik. Kalau sudah tanda-tanda balik, berarti dia mukallaf. Ya, mukallaf itu berarti dia wajib melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika dia bermimpi seperti itu, maka dia wajib mandi. Maka disuruhlah anak itu untuk mandi. Kalau anaknya tanya. Kalau anaknya tanya, ya. Kira-kira tanya nggak anaknya? Hah? Mau cerita? Nanya ke ibunya. Nah, ini ibunya juga harus tahu, gitu kan? Harus tahu. Kalau laki-laki itu minimal umur 15 tahun. Ya, umur 15 tahun. Ya. Tapi bisa juga di bawah umur 15 tahun itu dia bermimpi karena apa? Mungkin dari sifat kedewasaannya, gitu kan? Mungkin sekarang, apalagi sekarang itu banyak yang menjadi stimulus, ya, menjadi stimulus dari tontonan-tontonan, ya kan? Apalagi anak remaja itu sekarang nontonnya apa tuh? Korea semua. Hampir itu nontonnya Korea. Dan Korea itu drama-drama yang ya Masya Allah menjurusnya kepada satu percintaan itu kan. Ya. Drakor itu, drakor. Nah ini bisa juga memotivasi seseorang itu cepat dewasa. Ya kan? Cepat matang di dalam seksualnya lah. Cepat matang itu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah ini berarti mendorong seseorang anak remaja ini cepat balik, cepat menstruasi, ya kan? Kemudian cepat seorang laki-laki cepat balik tadi. Nah ini. Maka hal demikian, maka kalau anak kita ini perlu kita terangkan. Kalau tidak diterangkan, ya kita sebagai orang tua wajib mendidik anak-anak kita kan. Nah, kalau kita tidak terangkan, maka kita berdosa. Karena kewajiban mendidik itu kan sebenarnya kita di tangan kita sebagai orang tua. Nah ini kan. Nah ini perlu dijelaskan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tanya demikian, kemudian kita nggak ngerti, ya kan? Kita nggak mengarahkan kepada hal yang baik, tidak mengarahkan kepada apa yang sesuai dengan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya. Jadi hadis ini berarti menunjukkan bahwa hukumnya sama. Laki-laki perempuan yang mimpi dengan laki yang mimpi ini hukumnya sama, tetap diwajibkan untuk mandi. Kemudian Imam Muslim menambahkan faqalat Ummu Salamah wa hal yakunu hadza qala na'am. Apakah demikian? Ya, kan itu kan. Faman aina yakunu asyumu? Bagaimana seorang perempuan itu sebagaimana seorang anak itu bisa menyerupai seorang ibunya ya kalau tidak mimpi malah gitu. Bagaimana seorang anak itu bisa menyerupai ibunya? Makanya kan anak itu lebih dominan kepada ibu. Gitu kan. Seorang anak itu bisa dominannya kepada ibu. Kenapa? Karena memang sifatnya itu karena memang dikandung ya kan. Seorang ibu itu kan mengandung anaknya, makan minumnya dari ibunya, darah yang mengalirkannya pun dari ibunya. Maka gen yang bisa lebih menurunkan itu ibu. Ya. Gen yang lebih menurunkan gitu makan ibu. Makanya kalau kita berdoa itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Maka dianjurkan seorang ibu ini, ibu diibaratkan ladang itu ladang yang subur ya. Jadilah seorang ibu, seorang istri yang subur. Subur itu apa? Agar apa? Anak yang dikandungnya, anak yang dipeliharanya ini bisa bagus, bisa cerdas. Ya, kenapa? Tanah subur itu kalau ditanamin tumbuhannya bisa tumbuh dengan bagus.
Tapi kalau tanah gersang, mau ditanamin, dipupukin ditanamin dengan apa namanya biji yang bagus, bahan yang bagus, kalau tanahnya tandus tidak akan jadi. Tapi walaupun bijinya kurang bagus, tapi ditanam di tanah yang bagus, yang di tanah yang subur, maka dia akan menumbuhkan bibit-bibit yang bagus. Ini Masya Allah. Maka dianjurkan inilah seorang ummi, seorang ibu, ini dianjurkan agar bisa ya menjadi seseorang yang menelurkan atau mendidik anaknya dengan bagus. Dari apa? Dari kandungan. Maka seorang ibu ini tidak boleh ketika dia hamil itu kemudian dia marah-marah dan lain sebagainya. Bagaimana sih seorang ibu itu bagaikan tanah yang subur? Dialah yang selalu mengisi dirinya dengan zikir kepada Allah, dengan pendidikannya, dengan ilmunya, dengan akhlaknya, dijaga mulutnya, dijaga perilakunya. Inilah seorang ibu. Sehingga apa? Menelurkan atau mempunyai anak yang bagus, yang berkualitas. Nah ini ya. Maka ini bagaimana perkataan Ummu Salamah ini? Bagaimana kata Rasul SAW, bagaimana seorang anak itu bisa meniru ibunya? Karena inilah. Karena memang dominan, sifat dominan itu yang ditiru adalah ibunya. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa mandi itu ada 4 ya. Jadi yang dianjurkan untuk mandi itu ada 4 ya. Yang Rasulullah itu biasa melakukan mandi itu karena 4 hal. Yang pertama adalah minal janabat ya, karena disebabkan janabah, junub. Junub itu berhubungan badan ya. Kemudian wa yaumal jum'ah, hari Jumat kan. Nah ini berarti kalau minal janabat ini berarti mandinya mandi wajib ya kan. Wa yaumal jum'ati, hari Jumat. Hari Jumat ini berarti hukumnya sunnah. Ya, jadi dianjurkan untuk mandi. Maka niatkan kalau mandi itu di hari Jumat khususnya mandi sunnah. Mandinya ya tadi ifadhatul ma, mengalirkan air dari tetap keramas. Ya itu kan. Dianjurkan. Bahkan kita itu setiap hari kalau mandi itu niatkan untuk membersihkan badan dari najis. Sehingga apa? Mandi kita itu dapat pahala, nggak sia-sia. Ya, mandi kita itu dapat pahala. Semua apa yang dilakukan oleh orang muslim, orang mukmin, ketika kita niatnya karena untuk ibadah, maka dapat pahala. Bukan hanya sekedar kita mandi, ya kan? Kemudian menghilangkan keringat dan sebagainya supaya segar, tidak. Tapi ada nilai lain, yaitu apa? Nilai pahala, nilai ibadah. Nah ini, kan mandi setiap hari ya kan? Nah ini Masya Allah ya. Maka niatkan untuk ibadah. Jadi yang kedua adalah sunnah mandi di hari Jumat. Ini biasa Rasulullah lakukan. Wa minal hijamah, dan setelah bekam. Setelah bekam itu Rasulullah mandi. Jadi kalau bapak-bapak habis bekam, maka sunnah mandi. Tapi jangan langsung mandi ya, karena pori-porinya masih buka, ya kan. Tapi kalau memang malam yang gak usah mandi gitu kan. Misalnya bekamnya malam jam 9, ya kan. Kalau mandi, kalau mungkin mandi itu bisa menyebabkan sakit ya jangan mandi. Tapi Rasulullah melakukan setelah hijamah, setelah berbekam itu mandi. Misalnya hijamahnya siang ya, atau misalnya pagi, maka boleh. Ya ada jedanya lah ya, tidak langsung habis dihijamah kemudian mandi, tidak. Tapi yang penting setelah dia hijamah, setelah berbekam dia mandi. Sunnah, itu hukumnya sunnah. Wa min ghuslil mayyiti, dan setelah memandikan mayit. Nah setelah memandikan mayit, misalnya bapak-bapak ibu-ibu habis memandikan mayit, maka sunnahnya untuk mandi. Nah jadi setelah memandikan, wa min ghuslil mayyit, setelah memandikan
Kalau melihat doang ya enggak disunahkan. Ya kan? Enggak. Tidak disunahkan. Jadi setelah memandikan, Pak Taufik misalnya habis memandikan mayit, ikut memandikan mayit, maka setelah memandikan mayit maka disunahkan untuk mandi. Gitu kan? Jadi, nah yang 3 ini sunnah, yang 1 wajib. Gitu kan? Yang wajib artinya apa? Janabat. Yang sunnah hari Jumat. Hari Jumat itu sebelum sholat Jumat ya sunnahnya. Ya, jangan setelah sholat Jumat, gitu kan? Jadi kapan? Yaitu dari fajar atau ada yang menerangkan dari setelah sholat subuh. Jadi munculnya fajar, maka itu disunahkan untuk mandi. Ya, itu disunahkan untuk mandi. Ya. Jadi ya patokannya setelah subuh lah. Setelah subuh maka itu sunnah sampai mau dilaksanakannya sholat Jumat. Kalau sore gimana? Nah, ada yang mengatakan masih sunnah, jangan gitu. Tapi dianjurkan sebelum sholat Jumat. Ya, maka sholat Jumat itu dianjurkan untuk mandi. Ya. Jadi 4 hal ya yang biasa dilakukan oleh Rasulullah mandi. Yang pertama tadi apa? Janabat. Ini hukumnya wajib. Yang kedua hari Jumat. Yang ketiga setelah berbekam. Ya. Sering berbekam nggak di sini? Nah, mungkin antara bapak-bapak ada yang berbekam, ada yang belum pernah. Nah, itu kan. Habis kerokan nggak? Kalau habis kerokan janabat ya mandi. Kan itu kan. Kan itu kan. Jadi yang menyebabkan bukan kerokannya. Nah, itu modusnya. Yang keempatnya adalah setelah memandikan mayat, itu kan. Boleh. Jadi gini. Iya. Jadi mandinya cukup dengan mandi janabat. Jadi cukup dengan mandi janabat. Tidak usah saya niat sunnah Jumat, nggak usah. Cukup dengan niat janabat saja. Itu include. Berarti udah include. Iya. Iya. Itu udah include itu. Ya. Jadi itu sudah include ya sekalian. Makanya sekalian. Jadi gini, sunnah di dalam bersetubuh itu yang pertama adalah malam Senin. Nah, ini malam Senin nih. Nah, nanti sunnah. Ya gitu. Jadi sunnah. Ini jarang yang ngerti itu kan? Ngertinya malam Jumat doang gitu kan? Yang kedua malam Kamis. Rebo malam Kamis. Yang ketiganya malam Jumat. Semuanya wajib. Bukan. Jadi Rasulullah itu melakukannya itu, ya kan? Melakukannya malam Senin, malam Kamis, malam Jumat. Kan itu kan. Jadi itu sunnah. Ya kan gitu. Makanya ya pokoknya siap nggak siap gitu kan. Ya. Tidak. Jadi kan wajibnya mandi itu kan ifadhatul ma, mengalirkan air saja. Ya kan? Bahkan caranya mandi janabat itu, caranya mandi wajib lah katakanlah, itu dianjurkan di caranya ya, caranya ini di sini ada sih. Ya pokoknya gini. Caranya mandi janabat itu jangan pakai sampo dulu atau sabun dulu. Jadi niat mandi ya, sebelum mandi kita bersih-bersih dulu ya. Semua yang ada di sela-sela semua ya. Kemudian dibersihkan, digosok-gosok, bidalki ya digosok-gosok ya.
yang di belakang kuping, yang di sela-sela kuping, yang di pusar, yang di kemaluan, semuanya laki-laki perempuan itu kan. Semuanya itu dibersihkan dulu. Ya. Dibersihkan dulu ini misalnya kan kuku-kuku yang kotor ya. Ini dibersihkan dulu semuanya. Ya. Jari-jarinya ya. Kaki semua ya. Kemudian dicari apakah di dalam tubuh kita itu ada sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air ke dalam tubuh atau tidak. Misalnya tinta, getah, ya kan? Kita misalnya di kantor misalnya kan sering nulis mungkin kena tinta, maka bersihkan dulu. Cat, nah itu. Pokoknya sesuatu hal yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit, ya itu bersihkan dulu. Kemudian ambil air, kemudian sela-sela di rambutnya, di sela-sela, biar basah semuanya. Baru setelah itu, baru kita wudhu, ya, baru wudhu, ya, wudhunya adalah wudhu sempurna, ya, wudhu yang sempurna. Jangan sama wudhu nggak sempurna, sempurnakan wudhunya. Setelah itu baru kita ambil air, ya, ambil air atau dengan shower, ya kan. Kemudian air itu nempel di kepala, ya, niat hati, niatnya di hati. Saya niat atau nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lil janabati fardhon lillahi ta'ala. Niatkan di hati. Ya, niatkan karena melafatkan itu hukumnya sunnah. Nah, ini belum termasuk daripada niat. Ya, ini kan. Kalau cuman nawaitul itu belum niat. Ya. Niatnya di mana? Yaitu di dalam hati. Jadi sembari air nempel di tubuh kita, di kepala, ya, maka niat itu hati. Ya. Boleh dengan bahasa Indonesia. Saya niat mandi janabat fardu karena Allah Ta'ala. Atau saya niat mandi janabat lillahi ta'ala. Udah tuh. Ya, semuanya digosok semuanya. Tapi sunnahnya itu kalau Rasulullah bukan pakai shower. Ya, Rasulullah ambil gayung, maka kanan dulu 3 kali, ya. Bagian kanan 3 kali, kemudian bagian kiri 3 kali. Enggak. Makanya kan anjuran mandi itu walaupun kita mandi dulu nih 3 kali ya dengan niat tadi ya kan 3 kali, kemudian 3 kali. Kemudian baru pala 3 kali. Bukan. Ya. Tadi kaki kan udah dari awal-awal itu ya. Kemudian digosok-gosokkan. Ya. Semua air harus merata ke seluruh tubuh. Ya. Dan air itu tidak dicampuri dengan sampo, tidak dicampuri dengan sabun. Karena apa? Kalau air itu sudah bercampur dengan air sabun atau air sampo, maka itu bukan namanya air mutlak. Namanya air muqayyad. Nah, air muqayyad ini tidak bisa untuk bersuci. Kan itu kan? Maka dianjurkan setelah mandi, ya kan? Udah semuanya udah bersih, ya. Ya maksudnya udah semua badan, semua anggota tubuh ini sudah terkena air semua. Dari atas sampai bawah, dari belakang, depan, dari semuanya, ya kan. Kemudian mohon maaf karena habis janabat, maka kemaluannya itu harus dicuci. Ya, disunahkan untuk dicuci. Laki-laki dengan perempuan. Dan perempuan ya harus dicuci, ya. Sampai bersih. Kalau sudah bersih, dinyatakan sudah bersih, kita hatinya alhamdulillah. Baru udah sempurna, baru kita pakai sampo, baru kita pakai sabun. Begitu gitu. Boleh, ya. Sebenarnya ada. Ya, tapi saya terangkan dulu. Rasulullah SAW, saya jawab nih. Rasulullah SAW itu dengan Siti apa nih? Aisyah ya. Siti Aisyah. Itu biasa mandi bareng. Jadi gantian. Jadi satu bejana, satu
ember lah katakanlah, satu tempat itu Rasulullah mandi bareng, ya kan? Kemudian ambil airnya gantian. Habis Siti Aisyah, kemudian Sayyidina Rasulullah, terus begitu. Disunahkan pakai baju. Ya. Jadi pakai satir. Disunahkan itu. Jadi tidak dianjurkan, ya tidak dianjurkan untuk mandi itu bulat-bulat, itu tidak dianjurkan. Jadi ada tubuh, ada yang menempel di dalam tubuh kita. Iya, jadi itu sunnah menutup itu. Hah? Iya, jadi. Tadi kan urutannya mandi janabah itu dari bersih, wudu, terus janabahnya baru pakai sabun ya. Tapi kalau dibalik gimana kan? Bersih dulu pakai sabun, sampo. Berarti belum mandi dong. Berarti belum mandi dong. Mandi pakai sabun dulu, mandi biasa, baru niat mandi junubnya. Apakah Anda menjamin misalnya dalam tubuh kita itu ada yang mengalir ke air, kemudian itu belum dimandikan? Misalnya rambut jatuh, bisa menjamin? Enggak kan? Karena nanti di akhirat itu semua yang pernah hilang di dalam tubuh kita itu akan nempel. Kalau dalam kitab Risalatul Mahid, itu ya, saya ada keterangan itu. Ketika kita dalam keadaan janabat atau perempuan itu dalam keadaan haid, kenapa sih perempuan itu dianjurkan tidak menyisir rambut ketika haid? Ya, tapi kalau misalnya menyisir rambut boleh nggak? Boleh saja, asalkan dia bisa menjaga dari rambut yang putus dari tubuhnya, dikumpulin. Maka orang dulu itu hebat. Orang dulu itu, seorang perempuan, ya, itu kalau haid, itu rambutnya dikumpulin, ya kan? Dikumpulin itu setelah dia berhenti haid, kemudian dia mandikan air. Karena tadi ada di dalam kitab Risalatul Mahid itu, nanti di Yaumul Qiyamah, di hari akhir itu akan nempel lagi ke tubuh. Ketika tubuh rambut itu belum dijanabati, belum dimandikan, maka dia akan nempel ke dalam tubuh itu dalam bentuk api. Nah, ini dalam kitab Risalatul Mahid. Iya. Maka hati-hati. Ya. Maka dalam ini hati-hati. Ya. Ya namanya hati-hati, ya kan? Ya dengan tayamum. Iya. Iya dengan tayamum. Kalau seseorang misalnya mandi kok dia tambah sakit, ya, maka boleh bertayamum. Setelah dia sehat, maka dia mandi. Kan gitu kan? Islam itu enak sebenarnya. Kan itu kan? Oh ini belum bisa mandi, ya tayamum. Gitu kan? Iya sama, jadi sama. Enggak guling-guling. Nanti guling-guling di. Itu ada sebelum mandi, bukannya air mani, tapi ada nako atau azam keluar. Madi itu. Mandi. Ya. Itu harus mandi juga atau? Nah, yang bisa mewajibkan mandi itu kalau dia keluar sperma. Kalau hanya keluar madhi itu tidak. Kan itu kan. Kalau madhi, ya, madhi itu najis. Madhi itu keluar ketika baik laki-laki maupun perempuan itu ketika syahwatnya naik, ya kan? Syahwatnya naik keluar. Nah, tapi itu hukumnya najis. Ya. Nah, itu tidak diwajibkan untuk mandi. Ya kan? Yang diwajibkan mandi itu ketika keluar sperma. Jadi gitu ya. Paham ya? Jadi tadi ya, kalau bagaimana mau mandi tapi dalam keadaan sakit. Ya, makanya kalau sakit jangan
Makanya kalau lagi sakit ya diem-diem baik. Ya kan? Hah? Biar sehat. Malah tambah sakit ini. Itu madi. Ya beda. Jadi madi itu ada madi, madi, mani. Madi itu keluar ketika seorang itu kerja keras. Ya. Misalnya ada orang bunuh diri. Bunuh diri kan kadang-kadang dicek, ya kan, kemaluannya itu keluar ini atau tidak. Nah itu namanya madi. Kalau disebabkan karena kerja keras itu tadi. Kalau madi itu disebabkan karena naiknya syahwat. Nah, kan syahwatnya memuncak, nah itu. Kalau pas puncaknya namanya madi, namanya mani. Kalau madi itu disebabkan karena kerja. Mungkin kerja keras, kuli panggul dan lain sebagainya gitu kan. Atau naik sepeda gitu kan. Iya, bisa juga gitu kan. Main sepeda. Nah, makanya senang naik sepeda gitu kan. Wah, ini. Kalau mancing ikan nggak wajib mandi. Tapi kalau mancingnya mancing konde, nah itu. Nah, itu kan. Ada ibunya tuh. Ya, kalau mandi sholat Idul Adha, Idul Fitri itu sunnah. Jadi sunnah. Itu di bab Idul Adha dan Idul Fitri. Itu ada dianjurkan sebelum kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka disunnahkan untuk mandi. Itu. Makanya ada niatnya. Saya niat mandi sunnah karena apa? Li'idil Fitri atau li'idil Adha. Nah, itu ada niatnya. Jadi termasuk daripada sunnah. Nah, itu kan. Itu Caca Handika. Nah, mandi kembang tengah malam gitu kan. Ya. Sunnah. Boleh mandi, boleh tidak. Karena tidak ada yang yang menjelaskan tentang itu. Jadi kan, tidak ada yang menjelaskan tentang habis nguburin mandi. Ya. Tapi kalau kotor ya mandi. Jadi gitu kan. Tapi sunnahnya itu setelah memandikan. Ya. Setelah memandikan maka dianjurkan untuk mandi. Ya. Paham itu ya? Nah, ini satu hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini untuk menguatkan yang tadi. Fi qissati Amat ibni apa itu? Amal ya. Indama aslama, ada Samamah ya. Ada seorang perempuan seorang laki-laki Samamah bin Usal ya. Usal apa itu? Sumamah bin Usal. Iya, bin Usal. Ketika Sumamah bin Usal itu masuk Islam, indama aslam wa amarohun Nabi, maka Nabi menyuruhnya kepada Sumamah ayah tasila untuk mandi. Nah, ini jadi ketika Sumamah masuk Islam, maka Rasulullah menyuruh Sumamah untuk mandi. Artinya apa? Kalau ada orang, misalnya ada orang yang non-Islam, kemudian dia masuk Islam, jadi ada orang Kristen atau dan sebagainya masuk Islam, maka setelah dia syahadat, maka dianjurkan untuk mandi. Nah, itu kan, maka dianjurkan untuk mandi. Nah, itu kan. Nah, ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makanya misalnya ada di sini nanti misalnya ada orang mau masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, maka dia disuruh untuk mandi.
Nah itu ya. Ini termasuk juga sunnah ya, sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak mandi bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita lihat apa namanya itu ada video kalau ada orang dibaptis itu dijebur-jeburin, ya kan? Nah itu mungkin ngamalin hadis ini juga, gitu. Mungkin kan, bisa juga tuh kan? Nah, dibaptis kemudian dilelep-lelepin, ya kan? Mungkin ngamalin hadis ini. Mungkin karena nggak tahu hadisnya. Nah itu ya. Jadi itu saja ya pertemuan pada malam hari ini. Ya, ini masih membahas tentang ghusl, ya, mandi dan hukumnya junub. Ya. Maka mudah-mudahan di pertemuan ini kita bisa diberikan kepahaman, ya, dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW, sehingga apa yang kita lakukan di dalam ibadah khususnya mandi dan bersuci mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, mudah-mudahan bisa mewakili, ya, dari pertanyaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sehingga bisa dipahami dengan lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.